Musa wafat, Musa meninggal. Maka dipilihlah Yosua untuk mengantar bangsa Israel ke tanah terjanji. Kalau begitu setelah Yosua meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh hakim. Tetapi pada waktu itu terjadilah kekacauan, terjadilah macam mereka tidak mau menghargai Allah. Mereka membuat patung dan menyembah berhala kepada patung itu. Maka terjadilah kekacauan di antara mereka. Jadi mereka punya peribadatan atau religiusnya, keagamaannya juga morat-marit. Maka tampillah seorang yang bernama Samuel untuk memimpin mereka dalam kepemimpinan, untuk memimpin bangsa Israel. Itu Samuel tampil untuk memimpin bangsa Israel. Karena tadi Saul yang dipilih, Yosua tadi, setelah Yosua, Musa, Yosua, kemudian hakim-hakim, yaitu Saul. Mereka saat itu kehidupan di bangsa Israel itu menjadi kacau balau. Mereka menyembah berhala kepada patung. Maka pada pagi hari ini kita belajar tentang Allah memberkati pemimpin Israel. Coba ulang. Inilah gambarnya. Coba lihat gambar. Sudah semua sudah lihat gambar ini? Gambar apa yang kamu lihat? Gambar ini. Allah memberkati pemimpin. Ya, ini Allah, ini pemimpin. Sedangkan ini yang lain ini nih, mereka juga pemimpin tapi tidak diberkati. Dia berkati adalah seorang ini. Allah memberkati seorang pemimpin, yaitu Samuel. Maka pada pagi hari ini kita belajar tentang Saul diurapi menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah merupakan wakil Allah. Pemimpin itu adalah wakil Allah. Maka seorang pemimpin itu dia punya ciri-cirinya seperti: satu, orang yang taat beribadah, orang yang suka bijaksana, orang yang jujur. Itu adalah ciri-ciri dari pemimpin. Sekarang adik-adik membuka kitab suci, kitab 1 Samuel bab 9 ayat 1 sampai dengan 11. Lihat. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Belum? Bab 9 ada. Sudah? Coba kita baca semua.
melindungi, tetap mengarahkan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah dosa harus kita mengaku, bertobat supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mereka membuat patung, menyembah kepada patung itu. Mereka tidak pergi ke gereja, mereka menghujat Allah. Tetapi Allah tetap melindungi mereka, melindungi umat bangsa Israel. Itu pun kita, kalau kita sudah berbuat dosa, Tuhan Allah tetap melindungi kita, tetap menjaga kita. Satu saat kita harus bertobat, yaitu kita harus mengaku dosa kita pada waktu kita sambut Tuhan. Jadi Tuhan Allah tetap melindungi kita. Tetapi Tuhan Allah juga melindungi kita. Tetapi Tuhan Allah juga harus memilih seorang pemimpin. Seorang pemimpin seperti bangsa Israel tadi. Jadi ciri-ciri dari seorang pemimpin itu adalah satu, orang harus tekun beribadah. Yang kedua, orang harus bijaksana, adil, jujur. Yang berikut, orang harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau namanya kita pemimpin, berarti kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, yaitu masyarakat, supaya adik-adik bisa kerjakan secara kelompok ya. Kerjakan secara kelompok. Satu kelompok, satu jawaban sebentar, baru periksa di depan. Jawaban itu ada dalam kitab suci itu, lihat dalam kitab suci dan tulis jawaban sebentar. Satu kelompok, satu orang datang untuk melapor atau menjawab. Ada yang sudah datang lapor? Reben sudah. Apa implikasi hati? Dan Saul David menjadi raja. Siapa hakim? Kemudian seorangnya harus bijak dalam orang yang tekun beribadah, orang yang selalu bekerja sama dengan rakyatnya. Ya, jadi hasil laporan mereka adalah nomor 1, Saul berubah menjadi raja, nomor 2, hakim-hakim, nomor 3, orang yang selalu bijaksana, adil, dan jujur. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2, siapa? Sandi, sini. Kelompok 2. Saul laki menjadi raja. 2 hakim-hakim. 3 orangnya harus bijaksana dan adil. Orang yang tekun beribadah. Orang yang bekerja sama Jadi jawaban untuk nomor kelompok 2, nomor 1, Saul berubah menjadi raja, nomor 2, hakim-hakim, nomor 3, orang yang tekun beribadah. Jadi jawaban kelompok, tepuk tangan untuk kelompok 2.